Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat ngebahas suatu materi masih terkait dengan COVID-19 ini. Dan dalam kondisi yang kita serba susah, banyak pekerjaan yang di-cancel, pengurangan penghasilan dan lain sebagainya, ternyata ini ada beberapa buah pekerjaan yang bisa menjadi ide buat kalian, buat tambahan penghasilan buat kalian, baik itu bisa kalian kerjakan di rumah ataupun di kantor. Dan ini bisa dikerjakan oleh siapa aja, dan ide ini mungkin akan bisa banget bantu buat kalian buat nambah penghasilan kalian di saat COVID-19 ini. Dan buat kalian yang pengen tahu pekerjaan-pekerjaan apa aja yang bisa kalian lakukan selama masa periode COVID-19 ini, tonton video ini sampai habis. Yang pertama, kalian jualan masker, hand sanitizer, dan juga alat pelindung diri. Nah, jadi ini memang peralatan yang benar-benar lagi dibutuhkan banget pada saat sekarang ini, karena memang siapapun yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia ini semuanya butuh ketiga alat ini. Hand sanitizer, butuh masker, dan juga butuh alat pelindung diri. Dan ini dipastikan kalau misalnya kalian jual, ini bakal memberikan kalian keuntungan, karena memang meskipun kita juga ada sisi sosialnya, tapi kalau misalnya kalian jual pun dengan harga yang memang wajar, tidak menimbun dan tidak melakukan markup harga, itu kalian juga udah untung kok. Yang kedua, penjual sembako. Jadi di balik begitu banyak usaha-usaha yang mungkin mengalami masalah, mengalami sedikit goncangan pada saat adanya wabah COVID-19 ini, ternyata penjual sembako adalah salah satu jenis usaha penjualan yang masih bertahan dan malah mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Karena yang pertama, sembako ini dibutuhkan oleh siapa aja. Dalam kondisi perang, dalam kondisi wabah, dalam kondisi normal, semua orang pasti tetap butuh sembako, karena sembako ini adalah kebutuhan pokok yang kita nggak bisa menundanya, karena ini adalah makanan apa itu gula, beras, pakai itu tepung, ataupun itu teh dan makanan-makanan pokok lainnya, termasuk gosok gigi, odol, sabun dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi ide buat kalian juga. Kalian nggak perlu punya toko yang gede, kalian cukup beli aja, pasok barang-barang yang sekiranya benar-benar akan lumayan laku di lingkungan kalian jual di rumah. Terus kalian kasih tahu ke tetangga kalau mau beli apa, beli sabun, beli beras, atau beli teh dan lain sebagainya, bisa ke rumah kalian. Ini akan menjadi peluang bisnis banget buat kalian, ya, buat nambah penghasilan kalian lah. Jadi sembako adalah salah satu ide yang bisa kalian lakukan tanpa harus punya modal yang terlalu besar. Berikutnya, jualan pulsa. Nah, jadi jualan pulsa ini juga salah satu yang juga lumayan peluang banget buat kalian, karena yang pertama, pada saat COVID-19 ini kan semua orang sebagian besar itu ada yang di WFH. Jadi dia bekerja dari rumah, dan bekerja dari rumah itu pun tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau misalnya tidak ada jaringan internet. Nah, sebagian besar kita mengandalkan jaringan seluler, ya, jaringan yang ada di handphone. Kita tethering, kita sambungkan ke laptop atau ke komputer, dan itu yang bisa kita gunakan untuk mengirim pesan, mengirim email, mengirim WhatsApp dan lain sebagainya. Dan semua orang pasti akan membutuhkan itu. Dan penjual pulsa adalah orang yang akan selalu dicari pada saat sekarang ini, karena semua orang, karena dia bekerja dari rumah, sebagian besar kebutuhan untuk penggunaan pulsa dan paket data pun menjadi semakin meningkat, sehingga jualan pulsa itu adalah salah satu yang lumayan peluang buat kalian. Jadi kalian nggak perlu buka counter, kalian cukup kasih tahu aja di grup WhatsApp kalian kalau misalnya siapapun yang mau beli pulsa bisa ke gua dan lain sebagainya. Itu teknis buat kalian, tapi ini adalah peluang banget. Dan untuk daftar menjadi agen pulsa pun sekarang udah nggak susah banget. Sekarang kalian cukup daftar di beberapa agen-agen yang ada. Misalnya pun di sekitar rumah kalian ada counter HP, itu biasanya kalian bisa jadi downline-nya. Jadi kalian daftar ke sana dan kalian bisa mulai jualan pulsa dari sekarang dengan modal yang minimal. Kemudian tukang atau kontraktor. Nah, ini juga salah satu usaha yang tidak terlalu terpengaruh dengan
pandemi COVID-19 ini ya, karena tukang, kontraktor kayak gitu kan proses pembangunannya tetap jalan gitu, tidak ada interaksi sosial yang terlalu banyak orang, sehingga pekerjaan dari tukang ataupun kontraktor tetap jalan. Buktinya di tempat-tempat perumahan, pembangunan perumahan itu masih jalan dalam kondisi sekarang, tentunya dengan ada pembatasan. Sehingga kalau misalnya kalian punya ada bakat, ada punya sedikit skill untuk melakukan tukang, kenapa kalian tidak mencoba aja gitu. Misalnya kalian lagi WFH dan belum ada kepastian kapan mulai bekerja, kalian coba aja bertukang gitu. Kalian bisa mulai dari bertukang yang paling kecil, misalnya kalian bantu untuk membenarkan internet atau plafon dari rumah, itu misalnya yang paling gampang. Kemudian juga kalian bisa melakukan pengecoran, atau mungkin kalian juga tukang untuk membenarkan jendela dan lain sebagainya, atau mungkin tukang yang gampang juga, misalnya kalian memberikan jasa untuk pemasangan gorden. Itu juga salah satu jenis usaha pertukangan yang bisa kalian coba. Itu kalian bisa daftar aja langsung di OLX ataupun di iklan-iklan yang ada online sekarang. Itu kalian daftarin aja nama kalian, kalian tawarin jasa pertukangannya, mau apa yang mau kalian sampaikan, dan itu gue yakin itu akan laris banget. Itu menjelang kalian bisa kembali aktivitas normal seperti biasanya. Kemudian ya pandai besi atau tukang buat tralis, pagar dan sebagainya ya. Jadi karena memang ini sama dengan kayak kontraktor itu juga, tukang besi seperti gue, misalnya gue lagi ada kerjaan di rumah yang gue pengen lagi bikin, membutuhkan besi-besi kayak gitu, gue bikin sesuatu di rumah, dan ini gue tanya ke orang yang akan mengerjakan itu, dia selama 2 bulan ini dia full kerjaannya, tidak ada kerjaan yang ditunda ataupun di cancel, karena memang kerjaan pembuatan pagar misalnya atau pembuatan teralis dan lain-lain sebagainya itu mereka bisa kerjakan misalnya di rumahnya kalau dia punya workshop sendiri, atau mungkin dia di bengkel yang dia join sama atasan atau bosnya, itu tidak akan terlalu terganggu. Sehingga kalau misalnya kalian punya juga skill untuk ya pembuatan pagar dan lain sebagainya, kalian bisa join ataupun kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Itu akan banyak memberikan manfaat buat kalian dan bisa nambah penghasilan kalian. Kemudian jasa laundry ataupun bibi cuci ya. Nah, jadi laundry ini juga salah satu usaha yang menurut gua juga lumayan potensial banget di kondisi sekarang ini, karena memang laundry, pencucian ini adalah suatu kebutuhan yang hampir dibilang kebutuhan pokok gitu ya. Karena nggak ada orang yang mau pakaiannya kotor dan itu dipakai terus gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang semua orang pengen bersih. Sehingga kalau misalnya kalian buka laundry, itu akan banyak banget dicari. Misal gini, kalian tinggal di perumahan, terus kalian kebetulan punya mesin cuci, atau kalian punya tenaga, beberapa orang misalnya punya adik atau siapa yang bisa nyuci, misalnya pun pakai tangan dan lain sebagainya, kalian tawarin aja. Terus kalian bisa ajak siapapun gitu untuk bisa menggunakan jasa kalian gitu. Jadi kalian bisa cuci sekalian setrika, dan kalian kasih harga yang lebih murah daripada usaha laundry yang ada di luar yang udah ada sebelumnya gitu. Ini akan jadi poin plus kalian lokasinya dekat dengan perumahan karena memang kalian tinggal di situ. Kemudian juga kalian bisa tawarin harga yang lebih murah dari laundry yang udah ada. Kemudian yang terakhir adalah tukang jahit. Jadi tukang jahit ataupun orang yang suka bisa bikin baju gitu ya, itu tetap tidak akan terpengaruh menurut gua, karena memang kebutuhan akan pakaian, baju, celana dan lain sebagainya itu tidak terpengaruh dengan adanya COVID ini, karena orang akan selalu pengen punya baju baru, orang akan selalu pengen misal kebutuhan di kantor harus ada seragam baru, itu nggak mungkin ditunda gitu. Sehingga penjahit adalah salah satu profesi yang juga tetap diincar. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya sedikit skill ya, kebetulan kalian mungkin juga pernah menjahit, sekolah menjahit, atau punya keluarga yang bisa menjahit, dan kalian juga punya alatnya, mesin jahit misalnya, kalian bisa gunakan media sosial untuk menawarkan jasa yang akan kalian tawarkan. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian punya skill menjahit, walaupun itu basic banget, kalian bisa gunakan itu untuk membuat apa? Kalian bisa gunakan itu untuk membuat masker handmade. Jadi sekarang kan kita tahu jualan masker itu sekarang karena memang semua orang membutuhkan, sehingga pasokan masker yang ada di pasaran itu terbatas banget. Sehingga salah satu solusinya adalah membuat masker secara home industry. Jadi kalian bisa gunakan bahan-bahan yang ya mungkin kalian lebih tahu bahan apa aja yang bisa digunakan untuk bikin masker.
terus kalian gunakan skill menjahit kalian untuk membuat masker. Sekalian kalian bisa dapat uang, kalian juga bisa bantu masyarakat untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, jadi itu beberapa profesi yang bisa kalian incar untuk menambah penghasilan kalian di zaman kita yang serba sulit sekarang, dan ini mudah-mudahan bisa banget membantu untuk meningkatkan ide-ide kalian untuk mendapatkan pekerjaan dan menambah penghasilan selama menjelang kembali ke kondisi normal setelah virus COVID-19 ini berakhir. Oke, sekian dulu dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan channel ataupun kalian suka dengan konten ini, kalian jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. And see you next time. Have a nice day. Bye bye.